tenda pembebasan jembatan. Apa? Itu lebih baik kita bikin jembatan. Jembatan apa? Jangan ke jembatan. Paling bangga mau. Berangkat dari keresahan kami terhadap isu pemberitaan terkait bahasa daerah Bugis Makassar yang terancam punah, kami dan tim lalu melakukan penelusuran terkait keberadaan bahasa Bugis Makassar saat ini. Pemandangan yang biasa di kota Makassar sore ini. Orang-orang yang asyik berakhir pekan bersama keluarganya di Central Point of Indonesia. Kami juga melakukan wawancara singkat ke beberapa remaja yang sedang nongkrong asik guna memperkuat data tersebut. Rahmat asli mana gitu? Makassar. Orang tuanya? Kalau mama Pangkep, kalau bapak Bukit Kembang. Tahu ki bahasa daerah? Kurang pas. Dari dua orang tua ini yang orang Bulukumba sama orang Makassar. Nah, di antara dua itu tidak ada ditahu bahasa daerah. Kurang karena dari kecil memang bahasa baku jadi diajarkan. Jadi itu jadi tahu. Bahasa sehari-hari di rumah apa? Ya bahasa Indonesia yang bahasa baku. Siapa namanya? Tullah. Tullah asli mana? Makassar. Orang tua? Bapak Maros, mama Makassar. Tahu ki bahasa daerah? Kurang tahu juga. Di antara dua itu tidak ada yang tahu bahasa daerah. Tidak ada. Kurang. Kalau di rumah bahasa sehari-hari yang dipakai apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Hasilnya, praduga kami terbukti bahwa anak muda sekarang beberapa tidak tahu menuturkan bahasa daerahnya sendiri. Kemudian kami berangkat ke Universitas Hasanuddin untuk menemui beberapa mahasiswa jurusan sastra daerah. Kami bertemu Serira, seorang mahasiswa jurusan sastra daerah. Namun yang unik adalah dia adalah orang Jawa yang tertarik mempelajari bahasa dan budaya suku Bugis melalui bangku kuliah. Ya pertama itu niatan awal yang sudah saya jelaskan, bahwasanya tuh dari orang tua ya, terutama bapak saya itu mendorong saya untuk masuk ke sini. Entah apa maksudnya, saya juga tidak tahu. Saya cuma tidak bertanya juga kenapa sih harus ini. Cuma bilang masuklah saja di situ. Pasti ke depan saya lihat ada prospek yang baik. Ini sebenarnya selalu ditanyakan orang kepada saya. Tapi ini saya sedikit bercerita bahwasanya alasan saya masuk ke sini itu saya ingat bagaimana sih Belanda itu masuk ke Indonesia. Jadi dia mempelajari budaya dan kulturnya dulu. Jadi ketika mereka mengetahui budaya dan kulturnya, sehingga mereka itu lebih mudah memahami masyarakat sekitar. Nah, begitupun saya sendiri yang notabene orang Jawa yang kalau secara suku kami ini kan minoritas. Jadi saya masuk ke sini, saya mempelajari budayanya, bahasanya, sehingga saya bisa memahami bagaimana karakteristik orang Bugis Makassar. Sehingga ketika saya mungkin mau melakukan banyak hal, misalnya saya mau berbisnis, mau berdagang ataupun berkomunikasi, saya sudah paham bahwa oh ini loh yang mereka suka dan ini yang mereka tidak suka. Sekarang ini banyaknya itu ya, kalau saya tanya dengan teman-teman saya yang orang Bugis, mereka itu kalau ditanya, kamu bisa enggak bahasa Bugis? Dia bilang, enggak saya tahu, tapi mengerti Kak. Jadi kebanyakan mereka sebenarnya memahami, tapi tidak bisa mengeluarkan atau melafalkannya. Selain Serira, kami juga bertemu dengan Yusuf, yang juga seorang mahasiswa jurusan sastra daerah yang membuat inovasi online book dengan aksara Lontara. Iya, arus informasi itu berkembang atau masuk ke wilayah kita sangat pesat, sehingga itu juga mempengaruhi bahasa. Kemudian juga ada budaya-budaya asing mulai masuk ke Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Misalnya juga ada budaya K-pop, ya kan lagu-lagu K-pop sekarang tren sekali kan. Ya orang-orang juga kalau saya lihat anak-anak muda khususnya cewek-cewek ya menggunakan bahasa Korea seperti itu ketika bertemu dengan teman-temannya, karena mereka menganggap bahwa itu gaul. Karena juga itu tadi efek modernisasi. Kalau saya sendiri sih tertarik dengan pendekatan di ranah pendidikan sebenarnya. Karena kan untuk bahasa daerah sebenarnya sudah ada undang-undang kita di Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan pengajaran bahasa daerah seperti
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pendidikan. Namun saya lihat masih banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh sekolah-sekolah seperti itu. Khususnya seperti di SD, itu untuk metode pembelajarannya masih monoton karena memang untuk ketersediaan bukunya masih terbatas. Sehingga saya kemarin tertarik untuk melakukan sebuah inovasi di bidang pendidikan terkait dengan pelestarian bahasa daerah. Jadi saya masuk ke ranah pendidikan. Saya kemarin wawancara juga kepada guru-guru di sana di SD Impres Kera-Kera. Saya wawancara terkait masalah apa sih yang dihadapi oleh sekolah mengajarkan bahasa daerah. Salah satunya adalah ketersediaan bukunya memang sangat terbatas dan belum ada buku yang versi terbaru seperti itu. Saya buat kemarin itu namanya Bobo Papilajar Lontara. Itu dari bahasa Makassar. Ya, jadi dalamnya itu ada metode-metode pembelajaran. Jadi mulai dari tahap pengenalan, seperti pengenalan huruf-huruf aksara lontara, tanda bacanya seperti itu. Jadi anak-anak itu belajar dari mulai huruf aksara lontaranya satu persatu ditulis, kemudian dibaca, misalnya ka, ga, nga, engka, kan begitu. Terus masuk ke bahasa Makassar, kosakata dasar ya bahasa Makassar, kebubuahan, seperti itu. Jadi kita mengenalkan bahasa Makassar itu dengan cara yang lebih menarik seperti itu. Saya tebak gambar dan sebagainya yang dilengkapi dengan QR code. Jadi QR code itu nanti akan menampilkan games-games kayak tebak gambar, menjodohkan gambar. Itu kan disukai anak-anak kan. Jadi ya karena untuk pendekatannya itu memang sedikit bermain ya, bermain sambil belajar seperti itu. Firman yang juga seorang mahasiswa jurusan sastra daerah. Seperti Serira dan Yusuf, Firman mengungkapkan keresahannya terhadap bahasa daerahnya, di mana penutur aslinya malu untuk menuturkannya. Kalau misalnya mungkin pakaian adat, ya, dia hanya dipakai dalam momentum tertentu saja. Tapi kalau bahasa dia bisa digunakan dalam momentum apapun. Orang menganggap bahwa bahasa daerah itu yang misalnya mari ki, kesini ki, padahal sebetulnya itu adalah logat. Ya kan, itu adalah logat. Mari itu bahasa Indonesia. Tapi karena ditambah unsur ki di belakang yang kemudian menjadi logat kita di Makassar atau Bugis, itulah kemudian yang dianggap sebagai bahasa daerah yang tren. Padahal sebetulnya bukan. Ya kan? Kalau misalnya mari ki, kalau dalam bahasa Makassar itu maiki. Kalau kesana ki, bahasa Makassarnya maiki enjoy. Jadi tren-tren itu yang kadang salah ditafsirkan oleh generasi muda hari ini. Meskipun di lingkungan kita banyak orang yang menggunakan bahasa Inggris, ya kita tidak boleh juga terlalu terlena untuk kemudian menggunakan itu dan melupakan bahasa daerah. Tetap juga kita harus menggunakan bahasa daerah, meskipun hanya sekali-sekali. Itu tidak jadi masalah, daripada tidak sama sekali kan ini yang kemudian kita khawatirkan. Jadi mungkin ini berangkat dari kebiasaan kita dan kesadaran kita. Karena sebetulnya kebudayaan itu, ini kalau dalam perspektif kebudayaan itu tidak bisa eksis sepanjang masa kalau dia tidak dipikirkan dan tidak dipraktikkan secara terbiasa. Setelah berbincang dengan Serira, Yusuf, dan Firman, Yusuf memberitahu kami bahwa dirinya memiliki seorang kawan dari Universitas Gadjah Mada yang sedang melakukan pertukaran mahasiswa di Makassar dan memilih jurusan sastra daerah. Dia mengungkapkan ketertarikannya terhadap bahasa daerah Bugis Makassar. Kenalin, namaku Naysila Rusfajriya Taufik. Aku bisa dipanggil Cila atau Nay. Terus aku dari UGM, prodinya Sosiologi, jurusannya Visipol, Ilmu Sosial Ilmu Politik, dan di sini lagi pertukaran mahasiswa Merdeka. Kampus Merdeka itu di sini ambilnya FIB, Ilmu Budaya, Departemen Sastra Daerah. Saat ini semester 5, semester ketinggalan. Sebetulnya kalau mau dibilang akhirnya aku milih sastra daerah karena memang dorongan dari program itu sendiri gitu ya. Salah satunya memang diminta untuk lintas gitu, tapi lintasnya pun bebas apa aja. Nah, sebetulnya ya bisa kan aku misalnya ke ilmu budaya yang lain gitu. Cuman setelah aku pikir-pikir, ilmu budaya yang lain kayak misalnya sastra Prancis, Inggris, Indonesia itu ada juga loh, ada semuanya itu di UGM gitu. Dan karena aku ke Unhas, terus aku melihat di sini ya emang mostly kan Bugis Makassar gitu sukunya lah. Kenapa aku nggak ngambil yang spesial gitu dari sini? Yaitu sih sastra daerah Bugis Makassar. Itulah yang akhirnya mendorongku untuk ya udah aku sekalian belajar aja di daerah asalnya gitu. Menurutku ya sejujurnya sayang banget. Karena kan ibaratnya dia tuh native speaker gitu kan. Dia penutur asli yang mana emang dia tuh turunan pure blood, darah murni dari Bugis Makassar yang ya kaya gitu loh akan berbagai bahasanya, bahasa daerahnya. Kayak sayang banget untuk gak bisa
ya meskipun apa ya, udah di tengah gempuran dunia modern seperti ini, menurutku kamu tuh akan punya nilai plus gitu loh dengan kamu bisa menguasai bahasa asal daerahmu. Sebetulnya ya kita nggak menafikan juga, banyak juga yang nggak bisa bahasa Jawa gitu loh, karena ya itulah di tengah dunia modern seperti ini. Cuman lagi-lagi apa ya, kalau dari internal keluargaku sendiri, aku berangkat dari personal experience-ku, keluargaku malah justru menekankan ya anak-anakku gitu kalau bisa bahasa Jawa. That's why aku dari kecil ngomongnya pakai bahasa Jawa gitu. Apa ya, menurutku ya itu sangat sayang gitu kan, karena ya nggak kayak gitu loh harusnya stigma atau pandangan orang. Bukan berarti itu kampungan, bukan berarti itu gimana ya, kayak ketertinggal kayak gitu, enggak juga, karena ya justru itu loh bahasa ibu. Dia kan dari lahir dari orang tua yang berdarah Bugis dan Makassar kan, berarti kan ataupun Jawa ataupun suku lainnya, ya harusnya atau idealnya dia bisa berbahasa itu sebelum akhirnya dia beranjak ke pergaulan dengan teman-teman lainnya. Kalau buatku misalnya dikasih waktu nih untuk ngomong sama teman-teman gitu, dengan kamu menguasai, dengan kamu bisa bahasa daerah itu bukan berarti mengurangi nilai diri kamu gitu loh. Itu akan justru menambah nilai diri kamu, menambah value kamu gitu. Mungkin di CV ditulisnya fluent in English, fluent in Spanish dan lain sebagainya. Cuman enggak gitu, kayak ya oke lah itu ada di dunia global. Cuman untuk nilai diri kamu ke keluarga, dan ya itulah harapan orang tua bisa bermanfaat untuk bangsa, nusa dan negara gitu kan. Ya itu mulai dari situlah kamu bisa membuktikan kamu punya itu tadi. Kami dan tim juga menjumpai seorang volunteer sekaligus pemerhati bahasa yang bergerak dalam satu komunitas yang bernama Bahasa Sulsel. Bahasa Sulsel, di awal Bahasa Sulsel ini kan merupakan salah satu program partnership gitu, kolaborasi bersama dengan teman-teman di Bahasa Bali. Jadi ide awal gerakan Bahasa Sulsel ini itu awalnya di Bahasa Bali. Bahasa Bali ini teman-teman di komunitas di Bali itu sudah sudah jauh, sudah beberapa tahun memulainya Bahasa Bali, sampai lahirlah platformnya bahasabali.org. Tujuan awalnya kan bagaimana milenial ini mempunyai salah satu digital platform, dan itu teman-teman mengeluarkan atau berekspresi langsung terkait dengan isu-isu publik yang sedang terjadi di kota atau kabupatennya masing-masing. Nah, itu gerakan awalnya kita sebagai digital platform untuk opini publik. Jadi caranya gimana ya, kita ada platform namanya Bahasa Sulsel wiki.org. Nah, inilah sebagai media fasilitas siapa saja milenial atau siapa saja tingkatan yang ingin menulis gitu, yang ingin menyuarakan aspirasi mereka melalui laman Bahasa Sulsel. Tetapi yang uniknya adalah karena Bahasa Sulsel ini hadir sebagai ruang digital publik dan menggunakan bahasa daerah. Febrian Baturi SMA Negeri CR Goa, di aneh video RK bagi pangisingan ia mintu kisah inspiratif Baturi pahlawan B.J. Habibie. May making ngaseng anciniki sagang ampinanaki video ku. Yang kedua, kalau ternyata secara tidak langsung Bahasa Sulsel ini hadir sebagai satu gerakan revitalisasi bahasa. Ya, fokusnya kami adalah di tahun pertama itu bahasa Makassar, tahun kedua ini kami sudah masuk ke bahasa Bugis. Nah, kalau teman-teman lihat mungkin sudah buka di laman atau di Google Bahasa Sulsel wiki.org, itu sudah terfasilitasi bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Makassar, dan bahasa Bugis. Memang harus rajin menggunakan bahasa daerah. Kalau tidak, minimal kita bisa ajak teman untuk berbahasa, atau minimal dari diri tak sendiri yang berbahasa Makassar. Setelah bertemu Pak Wildan, kami juga bertemu dengan Pak Nojeng, yang juga selaku pemerhati bahasa yang ada di Sulawesi Selatan. Saya sering mengatakan begini, kalau Anda mengaku Makassar, Anda mengaku Bugis ataupun daerah yang lain, lalu Anda tidak mampu berbahasa Makassar, Anda tidak mampu berbahasa Bugis atau Toraja misalnya, maka kemakassaran Anda dipertanyakan. Ya, Anda adalah Makassar yang kehilangan identitas.
atau Anda adalah Bugis yang kehilangan identitas atau Toraja yang kehilangan identitas. Ya. Bukan hanya makhluk hidup yang mengalami kepunahan, bukan hanya dinosaurus yang akan mengalami kepunahan, tapi puluhan tahun yang akan datang, ratusan tahun yang akan datang, kalau sudah tidak ada lagi yang mau berbahasa Makassar atau berbahasa Bugis, maka punahlah bahasa itu. Maka ratusan tahun yang akan datang, orang tua kita hanya berkata begini, "Nak, dulu itu ada bahasa Makassar." Itu resiko atau konsekuensi yang terburuk dan terparah. Ini kekhawatiran saya. Mudah-mudahan pelaku-pelaku desain yang menonton video ini bisa kembali ke jalan yang benar. Banyak desain-desain sekarang spanduk, desain-desain kegiatan karena dikatakan tidak ingin meninggalkan lokalnya dan memasang dada bahwa ini kearifan lokal, tapi menggunakan font Lontara, tapi tidak berbunyi tidak sesuai dengan bunyinya. Misalnya huruf ya, dia gunakan untuk sebagai pengganti huruf M. Sehingga ya itu bunyinya ma, M dalam aksara. Jadi Lontara dijadikan Latin. Nah, ini perlu kita waspadai bersama. Kalau ini kita tidak cegah dari awal, maka peristiwa ini secara tidak langsung akan mengubur, akan membuat bahasa daerah kita ini punah. Paling tidak aksara Lontara ini sudah hanya dikenal bentuk, tapi bunyi sudah tidak dikenal. Mengapa? Karena pelaku desain-desain spanduk itu, desain-desain pamflet dan segala macamnya, bahkan event-event nasional, tapi mau dikatakan bahwa ini orang Makassar menggunakan font Lontara, tapi tidak berbunyi Lontara. Yang paling sering terjadi itu ya berbunyi ma, M dalam Latin, dan da, ya nah, sering berbunyi A dalam bahasa aksara Latin. Kalau ada kata malu sih saya sebenarnya gele-gele juga. Mengapa kita mesti malu ya menggunakan bahasa daerah? Ya saya saja namaku daerah sekali ya tidak malu. Bahkan menggunakan nama itu kemana-mana, Nojeng itu kemana-mana dikenal. Dan sering sih dicibir, Nojeng? Tapi ya saya sudah kebal terhadap ejekan itu. Nah, olehnya itu bahasa daerah ini, bahasa Makassar, Bugis dan Toraja khususnya di Sulsel sebagai bahasa mayor perlu dijaga dan dilestarikan. Ingat, secara tidak sadar kepunahan bahasa terjadi setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Jangan berdiam diri, mari ki gunakan ki bahasata, mari ki pelajari bahasata. Kalau anak muda mampu mendesain, desain pakai baju-baju kaos dengan menggunakan bahasa Makassar atau Bugis misalnya. Kalau anak-anak muda mampu buat video, buat pakai video tentang bahasa daerah. Yang lain-lain juga seperti itu. Ya, kalau penulis-penulis menulis pakai puisi dengan menggunakan bahasa daerah. Aku tak nambah aja. Ini agak bisa kan? Langsung saya Serira yang memiliki latar belakang sebagai orang Jawa namun cinta akan bahasa dan budaya Bugis, Yusuf yang membuat inovasi online book Pembelajaran Lontara untuk anak-anak SD agar bahasa daerah tetap ada, Firman yang tetap bangga menggunakan bahasa Makassar dalam kesehariannya, Sila yang juga sebagai orang Jawa mengingatkan kita agar tetap bangga dengan bahasa dan budaya kita, Pak Wildan yang tetap aktif bersosialisasi dalam komunitas bahasa Sulsel, dan Pak Nojeng yang mengajak kita untuk selalu mencintai bahasa daerah kita melalui karya seni. Mungkin 10 tahun atau berpuluh-puluh tahun yang akan datang, bahasa daerah kita bisa saja punah dan bisa saja tidak. Selama kita menanamkan rasa bangga dan cinta terhadap bahasa daerah kita, maka bahasa daerah kita akan tetap ada hingga masa yang akan datang. Mungkin gini aja sih, saya saja yang orang Jawa tuh cinta sekali sama budaya Bugis. Dari bahasanya, sikap-sikapnya, bagaimana pelajaran hidupnya. Masa iya kalian yang seorang Bugis Makassar tuh Len, kok tidak cinta? Masa kalah sama saya sih yang notabene orang Jawa? Kapan bahasa daerah kita punah, maka otomatis kita juga sebagai warga Sulawesi Selatan itu ikut punah sebenarnya. Karena kehilangan budaya merupakan suatu kehilangan juga jati diri bangsa. Ini setaro? Alsaku Douglas alias Andi Makuraga. Oh, Andi Makuraga. Oh iya, keto malenga ase, to sopeng malenga ase. Oh. Kini ki mon ke sope?
Tu tak kelala. Oh, tak kelala. Iya. Oh, meta ni mondok kelala? Arwana tahu. Wih, meta tuh kan nih. Siaga nih bija kerah. Oh dia gagal. Oh, dia pakai bija, tapi karena bene apa? Ada gagal. Dia tuh kagak. Jadi kalau lu mupi, Iya. kalau lu mupi. Iya.